Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kembali lagi sama aku. Jadi di sini hmm, kita coba untuk mengupload file atau image pada admin RTA. Nah, kita login terlebih dahulu, masukkan password. Nah, kita akan menemukannya di menu data mahasiswa. Kemudian di edit white ini. Nah, kita akan menampilkan untuk upload image-nya pada bagian sini. Setelah kita buka editnya wajah yang kita tutup dulu. Oke. Untuk kita akan menambahkan untuk input uploadnya di bagian white sini. Nah, sudah salah atas sini. Oke. Di sini untuk codingan HTML menampilkan bootstrap pada bagian ini untuk kita upload videonya. Bisa kita lihat di halaman di web bootstrapnya, atau langsung cari aja upload image bootstrap. Nah, aku mau coba yang ini. Lanjutnya, nah di sini ada show code. Oke. Aku masukin dua-duanya. Saya bisa juga masukin ke manual, tapi biar lebih mudah pakai kita pastekan di sini. Pikan dulu penulisannya. Nah, coba kita kembali ke browser dan kita lihat dulu hasilnya. Kita reload. Nah, posisinya kan masih berantakan. Jadi di sini kita rapihkan dulu. Lalu di bagian div class di dalam kelas ini kita copy dulu. Kita tutup pakai tag div ya. Coba kita refresh dulu. Nah, di sini sudah aman ya, udah rapi di sebelah kanan sini. Nah, kita ganti untuk labelnya jadi upload image atau upload foto. Kita pakai bahasa Indonesia aja, upload foto. Nah, selanjutnya kita ke browser lagi, kita cek hasilnya. Nah, udah bener ya, ini tulisannya upload foto. Oke, selanjutnya untuk tag formnya
untuk tag from yang ini kita tambahkan atribut and type multipart. Nah ini ya, multipart saya from data. Oke. Nah biar bisa upload kadang tuh ada yang nggak auto isi atau kayak tadi, jadi harus diperhatiin dulu pengerjaannya benar atau enggak agar bisa upload file. Nah ininya, nah metode berarti kita ganti jadi metode post supaya bisa posting. Nah, kita tambahkan dulu atribut name di bagian sini. Oke. Name. Foto. Selanjutnya kita lihat actionnya, yaitu menuju update data.pp. Oke, sebentar. Aku mau buka aja langsung semuanya sih folder sysinf ini biar lebih mudah aja. Sysinf. Oke, klik kanan, open in terminal, langsung code. Oke, seperti ini. Lalu kita buka di conf wait. Nah, di sini ada bagian edit. Tuh. Edit, lalu di bagian update. Wait, update. Ya, bagian update. Nah, ini. Oke, udah dibuka. Sebentar. Tandain dulu. Selanjutnya apakah nama file kita ambil sudah dapat terkirim ke update data atau belum? Kita komen. Variabel nama file sama dengan variabel file underscore files, terus foto sesuai name-nya, dan atributnya name. Lalu kita echo untuk variabel name-nya, nama file. Coba kita refresh. Nah, coba kita coba upload salah satu file. Sebentar. Misalnya di bagian picture, misalkan yang ini deh. Oke. Dan coba kita simpan.
Nah, coba kita simpan. Nah, munculnya masih nama filenya, tapi belum bentuk filenya. Nah, kita back. Nah, kembali ke VS Code-nya. Nah, buka yang ini. Kita buka dulu yang ini. Nah, karena kita menggunakan metode post, jadi semuanya ini kita ubah jadi metode post juga. Control tutup. Oke. Oke. Nah, ekornya kita tutup. Nah, oke, seperti ini. Nah, coba. Nah, kita tentukan untuk lokasi fotonya. Oke, lokasi foto. Nah, kita beri nama variable file temporary sama dengan variable files, terus foto, dan tmp name-nya temporary. Kemudian kita tambahkan script untuk mengirimkan filenya. Uploaded file variable file tmp, koma untuk lokasi filenya itu foto untuk namanya, dan ini untuk namanya, dan untuk lokasinya di kita keluar dulu satu folder ini. Nah, file kita samakan saja dengan nama variable file, jadi nama file. Oke, lalu kita tutup. Lalu kita buat dulu foldernya, tutup dulu semuanya. Kita tambah folder foto, coba di browser untuk download, choose filenya. Ini coba kita simpan. Sekarang kita cek di folder foto. Ini kita kurang slice. Kita kembali ke browser lagi. Oke. Terus kita simpan. Dan coba, nah filenya udah masuk. Kita coba lagi. Wait.
Kita coba dengan file berbeda. Wait, di sini ini coba dan kita simpan. Nah, sini sudah terupload. Selanjutnya kita akan membuat satu kolom, yaitu satu kolom agar nama filenya bisa masuk ke dalam database dan bisa ditampilkan di halaman webnya. Kita masuk ke PHP My Admin. Wait, dimana PHP? Nah, ini. Terus kita ke struktur, kita tambahkan nah di sini namanya foto dengan tipnya varchar dan panjangnya 200. Langsung kita go. Nah, 200 itu kadang-kadang tuh ini apa sih namanya, apa ya bahasanya tuh, panjang itu namanya kayak nomor-nomor atau angka-angka gitu ya. Jadi kita pakai untuk varcharnya 200. Nah, di sini oke, udah masuk ya. Nah, sekarang kembali lagi ke filenya. Kita buka lagi untuk query dan hide locationnya di sini. Nah, di sini mau tambah satu variabel. Nah, ini kan smt kok foto sama dengan variabel nama file. Ini kita coba lagi untuk upload fotonya. Tahu lagi dulu. Di sini sebentar. Ini aja. Dan coba kita simpan. Tadi yang mana yang diubah? Oh, ini ya. Di sini belum muncul. Coba kita cek ke database-nya. Kita reload dulu. Nah, udah masuk ke dalam database-nya. Nah, kita coba untuk Hyundai, kita push file dan ini kita simpan. Kita lihat lagi di database-nya. Kita reload. Nah, udah masuk. Selanjutnya kita mau tampilkan fotonya ke di sini ya. Jadi saya tampilkan di halaman editnya, yaitu di bawah sini. Kita buka dulu untuk file edit data. Nah, ini lalu di sini kita buat untuk tag image-nya di atas tag button yang tag submit. Kita image, source-nya kita terus untuk delete dari fotonya itu. Nah, karena sejajar dengan folder edit, jadi kita keluar satu kali, kemudian nama filenya
Nah, file, enggak, kita ke folder foto dulu, terus habis itu ke nama file. Sebentar, yang ini kita copy dulu. Setelah dan yang ini kita ganti jadi foto. Coba kita lihat hasilnya, kita reload dulu. Nah, misal tuh mau aku kasih gambar cookies, kita simpan. Oke, kita cek di PHP Maya. Nah, untuk yang zat filenya sudah masuk, tapi wifi-nya belum selanjutnya kita masuk ke codingannya. Belum bisa muncul ya. Coba kita hapus yang ini, yang keluar dari satu folder. Kita coba lagi. Sebentar. Coba yang ini lagi. Nah, udah muncul datanya. Sekarang kita tentukan untuk size-nya supaya nggak kebesaran kayak gini. Jadi di bagian nah bagian sini kita bisa kasih width. Nah, widthnya 100 pixel. Kita reload. Oke, udah jadi kecil begini. Nah, selanjutnya ya, alternatif itu jadi kalau misalkan fotonya nih loading nih, pasti kan orang kayak mikir ya ini tuh gambar apa gitu kan. Kadang tuh ada yang isinya web kosong, cuma ada gambar kayak foto rusak gitu atau foto yang belum ada gambarnya. Nah, ini kita bisa masukin misalkan cookies, jadi nanti pas ya ada sinyalnya hilang atau gimana, jadi di samping file rusaknya itu nih, jadi bentuk-bentuknya tuh kayak gini. Nah, tapi di sampingnya atau di bawahnya itu ada tulisan cookies atau keterangan gambar ya. Nah, selanjutnya kita copy dulu yang ini. Kita tambahkan tag div di atas si image. Wait, ini di sini. Wow, salah. Nah, dan lalu kita tag penutupnya di bawah tag image. Sebentar ya, biar nggak pusing banget. Oke. Nah, begitu juga untuk buttonnya, kita kasih dulu. Ini sekarang kita coba cek ke enggak, sebelum kita cek ke bawahnya kita coba tambahkan kelas di sini, kelas bootstrap. Oh,
class. hmm, kita tambahkan kelas rounded float right agar posisinya berada di sebelah kanan. Float ke jadi float. Nah, ini untuk kelas kolom kita tambahkan juga kelas kolom. Nah, di sini kita kelas course jadi 12. Lalu kita kasih tag penutupnya juga. Nah, seperti ini. Biar agak ke samping-samping geser ya, pakai Ctrl A Alt Z. Oke. Nah, sekarang perbesar karena tadi terlalu kecil. Coba kita kembali ke besaran refresh. Nah, jadi seperti ini. Dan nah, udah berada di sebelah kanan, ukuran lebih besar dan ininya juga selesai, jadi lebih rapi. Nah, ini karena pakai ronde jadi dia nggak lancip lagi, agak ngelengkung. Oke. Kita back dulu ya. Nah, sekarang aku mau buat view detail dengan data yang sudah kita buat. Oh, kirim gambar. Oke, kirim gambar. Oke, dengan JS dan dengan model bootstrap. Karena kita akan buat tombol dulu. Kita buka untuk new file data invasis. Nah, kita buka. Kita buat tombol view-nya di samping tombol edit. Sebentar, di samping tombol. Nah, yang ini. Wait, ini kan agak ribet nggak sih geser-geser, jadi kita rapikan dulu. Wait, salah. Oke, jadi nggak usah geser-geser. Nah, di sini kita buat A lagi. Ini sini. New. Kita. Kemudian kita tambahkan kelas di sini. Dan di sini kita simpan dulu gitu. Terus kita tambahkan kelas. Bagian button SM button primary. Kita close dan juga kita nah, di sini udah ada view data. Ya, selanjutnya kita menuju ke desktop-nya kembali, lalu buka bagian footer. Oke. Nah, di sini untuk jQuery-nya sudah terdapat. jQuery datanya ini kita terdapat. Oke. Berarti kita bisa langsung aja untuk tambahkan. Nah, terus di jQuery ini di sini kita buat variabel karena parameter kita menggunakan kelas, maka kita menggunakan titik view data. Ini kita menggunakan click function click
function function. Lalu di dalamnya kita tambahkan lagi, dan sini kita kasih kurung scroll, lalu kita kasih console dot row. Nah, kita bisa bernilai misalnya 10. Lalu di sini kita coba dulu apakah table view-nya dia berfungsi atau belum. Oh, itu belum. Saya coba temukan lagi di data mahasiswa, terus yang bagian kelasnya mana kelas? Ini dia. View, misal view data. Draw kembali ke browser, refresh, dan sana kita pilih inspect. Lalu pilih console. Selanjutnya kita klik tombol view data. Nah, ini berarti sebelumnya sudah terkirim, artinya tombol view data ini untuk klik functionnya sudah berfungsi. Berikutnya kita kembali lagi ke VS Code-nya. Nah, kita klik footer. Nah, kemudian kita buat satu variabel di sini. Ini sama ini. Of ada variabel this attribute in data. Oh, di sini juga pakai kurung yang ini ya, bukan kurung. Nah, ini. Oke. Dan datanya juga di tengah harusnya. Data nih. Data nih. Terus kita tutup. Oke. Nah, ini udah kita buat variabel name-nya. Nah, selanjutnya kita selanjutnya next kita bakal oke, jadi ini sini kita udah buat variabel name. Nah, yang mana variabel ini akan mengambil atribut dengan nama data dash name. Nah, untuk dash ini artinya atribut data name ini berada di tombol tersebut. Nah, oke, kita kembali ke data mahasiswa. Nah, terus kita tuliskan untuk atributnya, tambahin ini data name sama dengan oke, kita copy paste dari sini. Echo inverse dan kita ubah jadi nilai name. Oke, ini untuk atribut data name-nya kita ambil nilai name yang sesuai dengan
dari sini atau sesuai dengan raw tabel. Coba kita kembali ke footer, kita ganti untuk konsolnya. Di sini kita ganti dengan name. Nah, coba kita ke cek browser, refresh. Nah, dan coba kita cek bagian view data. Nah, kita inspect lagi dulu, inspect console, dan kita coba like error at ATR is not a function. Nah, bentar. The repeated ATR is not function. File name is, oh salah, ini tuh kurang T emang, ini kurang T. ATTR data ini dari load lagi, coba kita ke, nah datanya sudah muncul. Ya, kita kalau bikin screenshot. Nah, karena video datanya sudah selesai, sekarang kita akan mengirim data DEM ini ke dalam model Bootstrap. Nah, untuk mengirim datanya, kita bisa mengirimnya secara langsung menggunakan JavaScript reguler atau kita juga bisa menggunakan Ajax. Nah, untuk sekarang kita akan mengirimkannya secara langsung menggunakan JavaScript reguler. Nah, kita ke data seperti PHP. Lalu kita akan tambahkan dulu untuk tombol filenya, kita tambahkan data tunggal yang kayak ini, data tunggal. Data tunggal dan data terdetek kita copy. Terus kita akan pastekan di samping kelas yang ini. Kemudian kita ganti dulu untuk data targetnya. Jadi data target. Nah, untuk data sebentar, kurang. Nah, yang kita ganti jadi modal dash view. Ya, kita scroll ke bawah. Nah, di sini, oh, di mana? Nah, di sini ada model bootstrap milik tambah data. Nah, kita copy. Wait. Ini ya. Kita copy jumlah. Ini kita wait. Copy sampai ini. Nah, kita copy. Kemudian kita dari komen modal
view data. Oke, kita paste. Bagian wait, bagian large model detailnya tuh kita ganti jadi view data. Seperti ini. Kemudian untuk ID modal list ID-nya ini sesuai dengan data target temuan itu modal is view. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke browser, baru press dulu, dan kita coba view data. Nah, di sini sudah muncul untuk view datanya. Wait. Oh, ini harusnya untuk kamu udah benar tadi. Udah lebih. Nah, kita coba. Nah, jangan sampai ketukar antara tambah data dan view data. Ini tambah data dan ini view data. Nah, ini kita tetap bisa inspect-nya. Just seperti ini. Kita ganti dulu untuk tambah datanya. Nah, ini kita ganti jadi refresh dan coba kita cek ini ya, tambah data. Ini udah ditambah. Maaf, kita sudah terus ini view. Wait, ini view bisa di sini. Kenapa yang tambah data di sini? Coba kita cari lagi yang di view data. Hmm, center. Ada seperti itu. Nah, lalu kita ke modal view dulu naik ini.
karena kita di sini tidak membutuhkan input. Yang ini tidak membutuhkan input. Nah, selanjutnya kita hapus dan ganti dengan namanya titik dua. Terus kita salin lagi, salin dulu. Proses ini yang terakhir ada kelebihan satu. Nah, semesternya juga kita ganti dengan semester titik dua. Coba kita kembali ke luas. Nah, coba kita reload. Terus coba ke bagian ilegal. Oh, ini karena sedikit muncul ya. Yang sekarang aku mau hapus si nimnya dulu ini. Sebentar. Bagian nim. Nah ini. Refresh. Dan refresh. Nah, udah. Dan kita akan tampilkan di sampingnya langsung bisa kita gunakan untuk nah, jadi kita gunakan di sini if kita bisa berikan ID misalnya nama dokumen bersama ini lalu semester nah, sekarang kita tuh kita PHP kita panggil dulu untuk masing-masing ID-nya. Kita ketik dulu dokumen get element and by get element by ID ini the new kemudian kita bunyi dengan inner HTML. Jadi nanti ini akan muncul ke tag HTML. Jadi di sini akan muncul pada tag HTML yang memiliki ID name. Dia akan muncul di tag div tersebut. Nah, kita beri sama dengan nilainya sama dengan name. Oke. Coba kita refresh. Oh, itu ada yang merah. Kita refresh. Selanjutnya kita klik view data. Bentar. Ini belum muncul. Coba kita ada yang salah mungkin kita cek dulu dokumen
Wait, salah naruh. Maaf ya, gak fokus. Kita cut, lalu taruh di sini. Kita balik lagi. Nah, di sini namenya udah muncul, tapi masih di bawah sini. Jadi kita kembali dulu ke VS Code-nya. Untuk tag div-nya kita ganti dengan span. Ya, span. Lalu, nah coba kita refresh, kita view data. Nah, oke, sudah. Jadi kita ganti dulu semua div dengan span. No, salah. Span. Selanjutnya kita akan panggil untuk masing-masing namanya. Kita tulis dulu untuk nilai namanya di atas ini. Nah, kita buat atribut dulu di mana ini. Nah, di sini. Nah, data nih, mana data nih? Nah, ini. Kita copy. Terus di sini kita enter. Oh, ada. Nah, di sini. Nah, untuk data namanya. Sebentar. Nah, ini untuk data nama. Nama. Nah, terus ini nama. Dan satu lagi. Untuk selesai kita pakai master. Dan nilainya pun master. Dan kita ke footer.php, kita tambahkan dulu variabelnya. Jadi setelah diklik dia bisa kirim nilainya ke sini. Oke, sesuaikan. Nah, untuk nama dan semester. Nah, di sini nama semester. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan juga di bawahnya. Nah, pilih nama dengan HTML, nama, name, dan ini semester. Oke. Nah, untuk ID-nya udah sesuai. Oke, selanjutnya kita coba kembali ke browser. Kita refresh, kita view datanya, dan nah, sudah muncul. Untuk nama, name, dan semesternya sudah benar. Juga kita coba yang lain juga. Wait,
muncul juga. Nah, oke, sekian dulu sekian dulu video dari aku. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi selanjutnya kita akan mengedit kembali bagian si view data ini. Oke, pertama-tama kita ke VS Code nya lagi, buka file footer dan data mahasiswa. Lalu kita bisa hapus bagian script regulernya, kita ganti dengan script Ajax-nya. Ajax, lalu kita tuliskan URL view data mahasiswa .php. Kita tambahkan data type ya, apa ya, HTML, dan jangan lupa kasih koma di luar, terus jangan lupa kasih komanya di bagian atas ini juga. Lalu kita ke bagian sini, browser atau Chrome lagi, terus kita inspect dan pilih console view data. Nah, di sini tuh not found karena kita belum ada file si view data ini. Nah, kita kembali lagi ke sini, ke VS Code-nya. Lalu kita buat new file dan tulis sesuai ini. Ntar aku mau copy aja. Oke, lalu paste. Bisa. View data mahasiswa.php. Di sini kita coba download dan coba kita view data. Nah, udah nggak ada lagi warning alert not found-nya. Nah, selanjutnya yang bagian URL ini kita bisa sendiri dengan membuat folder view. Jadi di sini kita buat folder view. Oke. Nah, lalu kita pindahkan si view data ke dalam folder view. Ke update. Coba kita cek. Sebentar, coba kita cek lagi. Ada alert itu. Oke, udah gak ada alertnya, berarti aman ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk script ajaknya. Sekarang kita mau mengirimkan nilainya, yaitu nilai ketiga kemarin, nama, NIM, dan semester. Dan di sini kita gunakan metodenya. Di sini aku mau gunakan method post. Nah,
Kita masukkan data yang akan kita kirim. Lalu kita sesuaikan data file dengan yang mau kita kirim, nama-nama, kemudian dan kita pastikan lagi ke browser apakah ada pesan alertnya atau tidak. Ya, data oke, nggak ada, berarti masih aman. Selanjutnya untuk kita lanjutkan lagi. Nah, untuk data yang akan kita kirim ini akan kita tempatkan pada suatu elemen HTML. Nah, jadi untuk itu kita tambahkan function data. Jadi kalau misalkan mau nambah line baru gini atau ini baru, kita kasih koma. Function data. Apabila data sukses, kita akan tempatkan ke elemen yang memiliki ID. Nah, tanda pagar ini berarti ID. Misalkan kita beri nama dengan hasil view data. Nah, dapat HTML. Nah, berarti nanti untuk hasilnya ada di elemen yang memiliki ID hasil view data. Nah, kita copy, lalu kita ke file view data. Nah, kemudian bukan view data, kembali ke data mahasiswa, lalu kita bisa tempatkan di nah, kita bisa tempatkan di sini ID. Nah, hasil view. Nah, kayak gini. Lalu bagian yang ini bisa kita cut aja. Kita cut dulu. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, kita reload dan klik view data. Oke. Nah, di sini untuk nama, name, dan semester sudah tidak muncul. Jadi nanti kita pindahkan yang tadi kita cut ke view data mahasiswa. Nah, oke. Seperti ini. Lalu kita lihat lagi hasilnya dulu. Nah, kehapus ini. Oke, nah karena sudah muncul, sekarang kita kirim. Nah, nilai dari ini, nama dan semesternya.
kita tampilkan. Jadi itu dengan kita ketikkan tag PHP di sini, PHP echo variable post. Nah, sesuai dengan nama variabelnya, yaitu sebentar, kita tutup dulu. Selanjutnya kita copy paste, lalu kita tambahkan ke sini. Ya, untuk name dan ini semester. Lalu kita cek lagi hasilnya di browser, kita reload, klik view data. Nah, sudah muncul kembali datanya. Nah, dengan menggunakan metode ini kita jadi bisa menarik data dari database dengan mengikutkan file koneksi dalam view data. Kemudian menggunakan salah parameter untuk memanggil. Jadi nggak harus memanggil semua variabel. Oke. Sekian untuk video view data kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.